Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan saya Luis Haryona. Hari ini kita mengangkat sebuah topik yang cukup menarik, adalah terkait tentang angkutan karyawan yang ada di Kota Probolinggo yang sempat menjadi viral dan menjadi pembahasan publik. Baik saudara, terkait tentang angkutan karyawan, bahwa ditemukan angkutan karyawan di Probolinggo banyak sekali menggunakan plat nomor dari luar kota, bahkan plat nomor kuning, namun plat nomor dari luar kota seperti DK dan juga plat nomor berwarna hitam. Dari temuan itu akhirnya sempat dibahas di gedung DPRD Kota Probolinggo dan menghadirkan baik dari pihak KTI dan juga dinas terkait dan juga pelaku usaha, dan rekomendasinya adalah memberikan tenggang waktu kepada seluruh pengusaha untuk segera membenahi seluruh prosedur dan tata cara angkutan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Probolinggo. Dan salah satunya lagi adalah tata cara bagaimana cara menurunkan dan juga menaikkan penumpang, ya. Artinya ada pos-pos yang sudah diatur sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang terjadi di tengah-tengah Kota Probolinggo. Namun pemirsa, yang perlu kita bahas sekarang adalah pasca atau setelah dilakukannya beberapa kali rapat dengar pendapat dengan menghadirkan dinas terkait dan seluruh pihak yang terjadi dilakukan di gedung DPRD, sampai dengan hari ini banyak masyarakat yang masih bertanya bahwa rekomendasi yang sudah dilakukan di gedung DPR tersebut sampai dengan hari ini masih belum terrealisasi. Ada apa dengan angkutan karyawan di Kota Probolinggo? Mari saudara, bersama dengan saya, kita ikuti liputan kami. Rapat dengar pendapat Komisi 2 sampai saat ini tidak terrealisasi. Probolinggo CB News Indonesia, rekomendasi hasil rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, terkait bis angkutan karyawan PT KTI sampai berita ini ditayangkan belum terrealisasi. Pasalnya, sampai sekarang masih kedapatan bis karyawan yang berplat hitam, dan titik kumpul para penumpang atau karyawan belum ada, sehingga bis angkutan karyawan tersebut masih berhenti dan mengangkut karyawan di sembarang tempat, sedangkan RDP tersebut digelar 2 kali di ruang Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, yang pertama pada hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021 dan yang kedua Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News, melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan ada beberapa titik poin yang masih belum bisa dilaksanakan oleh vendor pelaksana dari angkutan karyawan. Apa saja itu? Nah, kita identifikasi terkait dengan angkutan karyawannya, jenis busnya, kemudian titik kumpul, kemudian perizinan dari angkutan tersebut yang belum sampai dengan saat ini dari 4 vendor. Hanya 1 vendor yang sudah melakukan proses perizinan di DPM PTSP Kota Probolinggo. Kalau mereka tidak bisa komitmen dengan kami, ya udah selesai juga gitu. Jadi nantinya tetap kita keluarkan dulu penilaiannya ke mereka, karena kalau kita meng-off-kan atau mengakhiri kontrak, kita harus ada dasar jelas dulu. Apa dasarnya mereka, ke mereka untuk meng-off-kan si pihak vendor. Sebenarnya kita udah tegas sih Pak dari kemarin pun. Jadi kita nggak mau pakai vendor yang istilahnya itu kerjanya nggak jelas. Terhadap bis karyawan yang plat nomornya hitam, bukan kuning, gimana? Ada tindakan nanti? Tadi sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan maupun forum yang ada, nanti akan ditindaklanjuti oleh Disub. Dan saya sebagai kepolisian tentunya akan pegang teguh MUU yang ada. Jika melanggar MUU maka akan lakukan penindakan. Termasuk Jalan Joko Tamrin kan bis besar nggak boleh. Besar nggak boleh. Ini akan saya tindaklanjuti semuanya. Adalah angkutan yang mengangkut penumpang secara terus-menerus itu harus memiliki izin trayek tetap. Nah, kalau sudah berbicara izin trayek, maka itu masuk kategori kendaraan publik. Kendaraan publik harus berplat kuning. Sudah ada 2. Jadi kendaraan yang selama ini itu 90% tidak memiliki izin trayek. Kedua, tidak berplat kuning. Berapa tahun? Ini sudah terjadi sejak tahun 2011. Ini tidak ada PAD. Nah, maka ada kerugian daerah di sini.
pemerintah daerah sebenarnya di sini ada potensi pendapatan asli daerah dari uji KIR, kemudian dari retribusi izin trayek. Ini kok dibiarkan sama Nah, makanya ini rupa-rupanya pemerintah daerah belum berdaya. Makanya kami sengaja mengundang, karena sebelumnya pemerintah daerah, pihak kepolisian sama PT Kutai Timber Indonesia, kemudian juga para operator ini sudah menandatangani kesepakatan bersama. Di antaranya adalah mereka harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan seperti apa yang saya sebut, izin trayek, berplat kuning, kemudian titik kumpul. Nah, ini semuanya tidak dilakukan. Makanya kami beri waktu maksimal 3 bulan untuk proses penyesuaian infrastruktur ini. Kalau tidak, maka kami minta operatornya diganti. Maka sebenarnya dari proses perizinan kita sudah mempermudah, kita sudah memberikan kemudahan, bahkan kita memberikan waktu untuk segera mengurus. Nah, makanya tidak ada alasan lagi untuk tidak diurus, maksimal 3 bulan. Pokok bahasannya itu adalah memastikan bahwa seluruh vendor istilahnya ya, seluruh pemegang jasa angkutan itu memiliki izin. Mulai dari berplat kuning, kemudian memiliki tempat parkir, memiliki bengkel, berdomisili di pabrik, dalam hal ini itu Kota Probolinggo. Ya? Nah, butuh waktu 1 minggu. Berarti kurang lebih tanggal 3. Terkaitnya tanggal 3 itu kami akan melakukan inspeksi mendadak. Kami akan berhentikan kalau memang nanti para penumpang, para bus angkutan yang melewati jalan di Kota Probolinggo belum memenuhi izin, dan kami akan pulangkan. Kita lihat, berarti kurang lebih 4 hari dari hari ini seluruh perusahaan atau seluruh vendor itu harus memenuhi ketentuan. Memiliki izin ya, harus memiliki izin ya. Usia armadian. Jadi di PAD kami melihatnya ini ada indikasi kerugian pendapatan asli daerah. Ya, ini ketika angkutan umum ya itu tidak menggunakan transportasi berplat kuning, di situ ada PPN yang harus dibayar, Pak. Kemudian ada biaya balik nama yang itu menjadi pendapatan asli daerah nantinya. Nah, makanya setiap tahun kalau dia berdomisili di Kota Probolinggo, maka pendapatan asli daerahnya masuk di Kota Probolinggo. Itu kalau dikalkulasi lebih dari sekitar 100 juta. Oke, baik Pak Muklas. Apa kabar Pak Muklas? Kabar baik, alhamdulillah Pak Luis. Nah, sekarang Ketua Komisi 2 ya? Iya, betul. Periodenya bisa disebutkan? Ya, kemarin pada waktu setengah perjalanan proses 5 tahun itu kan memang dalam tatip harus ada pergantian. Ada pergantian, dan alhamdulillah teman-teman memberikan amanah 2,5 tahun ini kepada saya untuk memimpin Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo. Oke, makasih Pak Muklas. Pak Muklas sedikit saja berikan statementnya terkait angkutan karyawan ini. Ini kan dulu Pak Muklas juga ikut rapat dengar pendapat, ada beberapa rekomendasi, salah satunya terkait izin, terus kedua titik kumpul ini yang sampai sekarang kayaknya belum terrealisasi. Iya, memang titik tekan pada saat itu, karena pada waktu itu kan saya menjadi anggota Komisi 2 dan sekarang saya diberi amanah tetap di Komisi 2. Ya, pada intinya kesimpulan di dalam rapat dengar pendapat dulu yang menghadirkan beberapa stakeholder. Yang pertama adalah dari pihak perusahaan, ada Satlantas dari kepolisian, ada dari Dishub, ada juga dari pihak ketiga. Itu sudah ada suatu kesimpulan pada waktu rapat dengar pendapat itu, yaitu yang pertama masalah izin trayek itu salah satunya, juga yang kedua itu kaitannya dengan masalah titik kumpul penjemputan karyawan terutama di Kota Probolinggo ini. Jadi memang secepatnya yang masih belum izinnya, yang belum diurus, yang masih kekurangan, itu harus secepatnya. Kita sudah memberikan toleransi sebetulnya pada waktu itu, kesimpulan-kesimpulan rapat yang sudah dilaksanakan di DPRD. Yang kedua, kaitannya dengan titik kumpul, itu ada beberapa yang sudah disepakati tentang titik kumpul penjemputan karyawan yang ada di Kota Probolinggo. Nah, itu seharusnya memang sudah dilaksanakan oleh beberapa stakeholder yang sudah menjadi keputusan kita bersama. Gitu ya. Nah, menyikapi hal ini Pak Muklas, apa perlu harus disampaikan juga kepada seluruh pihak seperti itu? Oh iya, ini kan kalau memang ada keluhan masyarakat ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada waktu rapat dengar pendapat, rapat RDP pada waktu yang itu dilaksanakan oleh
di gedung DPRD, maka ini menjadi progres bagi kita. Kita akan selalu mengevaluasi, ya ujung-ujungnya kalau memang ini tidak dilaksanakan, maka kami dari Komisi 2 akan memanggil ulang agar ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, karena ini berkaitan dengan ketertiban lalu lintas yang ada di Kota Probolinggo dan juga keselamatan bagi pengguna jalan selain dari bus karyawan yang katakanlah dioperasionalkan itu. Terima kasih Pak Muklas. Ya, sama-sama.